Di balik kekayaan dan senyum yang terlihat bahagia, selalu ada harga yang dibayar, dan tak semua dibayar dengan uang. Selamat datang di Kisah Gelap, tempat di mana realita dan dunia gaib saling bersinggungan, dan di mana cerita-cerita kelam yang tak pernah diceritakan di siang hari, kami bisikan dalam kegelapan. Kali ini, kita akan membuka sebuah cerita yang mungkin akan mengguncang hati kalian. Kisah tentang seorang kakek yang begitu mencintai cucunya, hingga rela menyerahkan segalanya termasuk jiwanya sendiri demi masa depan keluarga. Tapi, siapa sangka, keputusan yang ia ambil puluhan tahun lalu akan membawa kutukan yang nyaris merenggut nyawa sang cucu. Cerita ini bermula dari sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di sana, seorang kakek bernama Pak Wiryo dikenal sebagai tukang kayu biasa, tapi di balik kesehariannya yang sederhana, ada rahasia besar yang ia simpen. Dahulu, Pak Wiryo pernah bekerja pada sebuah perusahaan penebangan hutan besar di Kalimantan. Pekerjaan yang tampak biasa saja, tapi nyatanya dipenuhi dengan praktik pesugihan hitam yang melibatkan tumbal nyawa manusia. Ketika anak dan menantunya meninggal dalam kecelakaan tragis, Pak Wiryo hanya punya satu alasan untuk tetap bertahan hidup: sang cucu, Raka. Seiring waktu, Raka tumbuh tanpa tahu bahwa kehidupan nyaman yang ia jalani adalah hasil dari perjanjian gelap kakeknya dengan makhluk dari dimensi lain. Namun saat usia Raka menginjak 17 tahun, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Raka mengalami gangguan aneh, tidur sambil berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. Tubuhnya membiru tanpa sebab, dan mimpi buruk yang berulang tentang sosok hitam tanpa wajah yang menjemputnya dari balik hutan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya gangguan kejiwaan, atau justru masa lalu kelam sang kakek yang akhirnya datang menagih janji? Di episode ini, kalian akan menyaksikan bagaimana cinta seorang kakek diuji dalam dunia yang tak kasat mata, ketika arwah-arwah tumbal mulai menuntut balas, dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan sang cucu adalah dengan menyerahkan jiwa terakhir jiwa sang pemberi janji. Karena kisah ini bukan hanya tentang horor, tapi tentang pengorbanan, penyesalan, dan harga yang tak pernah benar-benar lunas. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan siapkan diri kalian untuk menyelami kisah gelap. Namanya Wiryo, atau yang lebih sering dipanggil Pak Wiryo oleh warga desa. Usianya saat itu sudah menginjak lebih dari 70 tahun. Badannya sudah membungkuk, langkahnya lambat, dan suaranya serak seperti dedaunan kering yang bergesekan di musim kemarau. Tapi di balik keriput dan tubuh renta itu, tersimpan cerita panjang yang tak pernah benar-benar usai. Cerita yang mengalir seperti racun, pelan-pelan, diam-diam, tapi pasti menelan hidup siapapun yang terlalu dekat dengannya. Pak Wiryo bukan tokoh besar, bukan tokoh masyarakat, bukan pula orang kaya. Ia hanya seorang lelaki tua biasa yang tinggal di sebuah rumah kayu di pinggir desa. Tapi entah mengapa, tak ada yang berani benar-benar dekat dengannya. Anak-anak kecil dilarang bermain di dekat rumahnya. Bahkan beberapa warga secara terang-terangan menghindar bila berpapasan dengannya. Alasannya selalu sama. Ada yang aneh dari orang tua itu. Konon, dulu Pak Wiryo adalah tukang kayu biasa, tapi kemudian dia pergi merantau ke Kalimantan di usia mudanya. Katanya, dia mendapatkan pekerjaan bagus di sebuah perusahaan penebangan hutan. Gajinya besar, dan dalam waktu singkat, ia mampu mengirimi keluarganya uang dalam jumlah yang tidak sedikit. Semua berubah dari situ. Namun setelah hampir 2 dekade tak pulang, tiba-tiba dia kembali sendiri. Tanpa istri, tanpa anak, tanpa penjelasan apapun. Ia hanya datang, membawa 2 koper tua dan tatapan mata yang kosong seperti orang yang telah kehilangan segalanya. Tak banyak yang berani bertanya, sebab sejak kembalinya itu, banyak hal aneh mulai terjadi di desa. Hewan peliharaan warga sering mati mendodok, hujan turun hanya di atas rumahnya. Suara gamelan kadang terdengar dari dalam rumah Pak Wiryo. Padahal, tak ada satupun alat musik di sana. Kadang, warga melihatnya berbicara sendiri di tengah malam, duduk di pekarangan menghadap ke arah hutan, seolah ada seseorang atau sesuatu yang sedang diajak bicara. Warga mulai curiga bahwa ada sesuatu yang dibawa Pak Wiryo dari perantauannya, tapi mereka tak pernah benar-benar tahu apa. Satu-satunya yang menjadi tanda tanya besar adalah bagaimana ia bisa kembali ke desa dan hidup nyaman, tanpa bekerja, tanpa usaha, tanpa keluarga. Tapi si Olola tak kekurangan apapun. Sebagian mengira dia membawa hasil dari pesugihan. Sebagian lagi yakin dia telah menyerahkan sesuatu atau seseorang di masa lalu. Yang jelas, sejak kepulangannya, desa tak pernah benar-benar sama. Namun bukan itu yang membuat kisah ini begitu gelap. Kisah ini menjadi jauh lebih dalam ketika kita bicara tentang cucu satu-satunya
seorang anak laki-laki bernama Raka yang ia besarkan seorang diri. Pak Wiryo adalah kakek sekaligus ayah bagi Raka. Sebab anak dan menantunya orang tua Raka meninggal dalam kecelakaan aneh saat Raka masih bayi. Mobil mereka ringsek di tikungan jalan hutan, padahal cuaca cerah dan kondisi jalan kering. Tak ada saksi, tak ada penjelasan. Hanya bangkai mobil dan 2 jasad terbakar yang ditemukan oleh warga. Raka tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas, tapi selalu dibayangi kesunyian. Ia hanya punya satu teman di dunia, kakeknya. Dan Pak Wiryo, walau pendiam dan sering menyendiri, memperlakukan cucunya dengan kasih sayang yang tak lazim. Ia tak pernah membiarkan Raka keluar malam, selalu menyuruhnya memakai jimat, dan melarang keras Raka menyentuh kamar belakang rumah mereka yang selalu terkunci. Makin dewasa Raka, makin terlihat betapa dalam cinta kakeknya, tapi juga makin terlihat bahwa cinta itu diliputi rasa takut. Tak jarang Pak Wiryo memandangi cucunya dengan tatapan sedih, seolah waktu mereka bersama hanyalah utang yang menunggu jatuh tempo. Beberapa warga pernah mendengar Pak Wiryo menggumam di pemakaman. Baik harap-harap, Nisan belum waktunya, jangan sekarang. Dan ketika ditanya, ia hanya tersenyum dan berkata, orang tua memang suka mengigau. Namun semua pertanyaan tentang siapa sebenarnya Pak Wiryo dan apa yang telah ia lakukan di masa lalunya mulai menemukan bentuknya ketika gangguan-gangguan aneh mulai menghampiri Raka. Dan pada saat itulah, rahasia yang disimpan ropet-ropet selama puluhan tahun yang terkunci dalam diam, terbungkus dalam doa, dan tertahan oleh rasa bersalah yang mendalam akhirnya mulai membuka diri. Ternyata, pekerjaan Pak Wiryo di masa mudanya bukan hanya menebang pohon. Ternyata, kehidupan nyaman yang ia ciptakan untuk cucunya bukan dibangun dengan jerih payah, melainkan dengan darah dan nyawa. Dan ternyata, pengorbanan yang ia siapkan belum berakhir, sebab setan tidak pernah lupa janji, dan waktu selalu menagih hutang yang belum lunas. Ada satu bagian dalam hidup Pak Wiryo yang tak pernah ia ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada cucunya sendiri, Raka, yang begitu ia cintai. Bagian hidup yang ia kubur dalam-dalam, jauh lebih dalam dari liang kubur tempat ia menguburkan jasad anaknya sendiri. Masa lalu yang ia bawa pulang dari Kalimantan bukan sebagai cerita, bukan sebagai kenangan, tapi sebagai beban yang tak bisa ditebus oleh siapapun kecuali dirinya sendiri. Saat muda, Pak Wiryo menerima tawaran kerja dari seseorang yang datang ke desanya. Pria itu berpakaian rapi, sopan, dan membawa janji-janji manis tentang gaji besar, fasilitas lengkap, dan hidup yang lebih layak. Katanya, mereka butuh tenaga kasar untuk membuka jalur logging di dalam hutan Kalimantan. Waktu itu, pekerjaan seperti itu dianggap emas. Banyak pemuda desa yang berani berangkat, tapi hanya segelintir yang kembali. Dan dari mereka yang kembali, tak satu pun mau bicara apa yang sebenarnya terjadi di sana. Pak Wiryo termasuk yang beruntung atau terketak karena bertahan cukup lama di tempat itu. Perusahaan itu beroperasi di wilayah yang bahkan tak ada di peta, dikelilingi hutan lebat, jauh dari pemukiman, dan hanya bisa dijangkau lewat sungai selama berjam-jam. Mereka menyebut tempat itu sebagai Blok 17, seolah menyembunyikan sesuatu di balik angka yang terdengar biasa. Tapi tidak ada yang biasa di sana. Tidak ada suara burung, tidak ada hewan berkeliaran, tidak ada matahari yang benar-benar terang. Bahkan di siang bolong setiap pagi, para pekerja diberangkatkan dalam kelompok. Mereka membawa gergaji mesin, tali baja, dan bendera penanda. Tapi setiap malam, tak semuanya kembali. Kadang, satu orang hilang, kadang tak pernah ditemukan jasad, tak ada jejak, hanya alat kerja yang tertinggal dan bau darah samar yang menempel di dedaunan. Awalnya, para pekerja mengira itu ulah binatang buas, tapi semakin lama alasan itu makin sulit diterima, karena yang hilang bukan hanya orang-orang ceroboh, tapi juga para pekerja senior yang tahu medan dan tahu cara bertahan hidup. Suatu malam, salah satu mandor tua, Pak Didi namanya, bicara lirih kepada Pak Wiryo saat mereka sedang menyeduh kopi. Ini bukan soal harimau, yo. Ini soal tumbal. Hutan ini nggak bisa disentuh manusia, kecuali kau kasih nyawa sebagai ganti. Dan perusahaan ini sudah sejak lama membuat kesepakatan. Pak Wiryo tak langsung percaya. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal sehat. Dari khayahan di antara sela pohon pahan yang sudah ditebang, ada cahaya merah membara, seperti api yang melayang. Di tengah cahaya itu sosok tinggi besar hitam, matanya kosong berdiri, menatap mereka dari balik pepohonan. Bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Sosok itu hanya muncul saat ada pekerja yang hilang hari itu. Dan setiap kali muncul, malam menjadi jauh lebih dingin dari biasanya. Lambat laun, semua pekerja tahu
Mereka tak sedang menebang pohon. Mereka sedang memberi makan sesuatu yang sudah lama tertidur di perut hutan. Perusahaan itu ternyata tak hanya membayar para pekerjanya, Tengen Wong. Mereka juga membayar entitas gaib yang menjaga wilayah tersebut dengan tumbal nyawa manusia yang diberikan secara berkala agar pekerjaan tetap lancar. Ritual-ritual dilakukan secara diam-diam. Tenda khusus didirikan di tengah lokasi logging, tapi tak boleh ada pekerja biasa yang masuk. Setiap awal bulan, akan ada rombongan pria berbaju hitam datang membawa sesajen, kepala ayam, dan kendi tanah liat. Mereka masuk ke dalam hutan, dan tak pernah ada yang tahu apa yang mereka lakukan di sana. Tapi keesokan harinya, hasil tebang selalu berlimpah, alat berat tidak pernah rusak, dan ekspor kayu berjalan lancar tanpa hambatan. Setiap tumbal membuat roda bisnis berputar. Setiap nyawa yang hilang adalah syarat agar perusahaan tetap makmur. Pak Wiryo, yang awalnya hanya ingin mencari nafkah, akhirnya terjebak dalam lingkaran itu. Ia ingin keluar tapi tes bisa, karena keluar berarti melawan perjanjian, dan mereka yang mencoba kabur tak pernah sampai ke pelabuhan. Entah tenggelam di sungai, hilang di hutan, atau ditemukan tergantung di pohon dengan wajah tertutup daun kering. Puncaknya terjadi ketika Pak Wiryo ditawarkan posisi baru. Ia diminta menjadi bagian dari penjaga perjanjian. Orang yang tidak dikorbankan, tapi harus memastikan bahwa perjanjian terus berlangsung. Sebagai gantinya, ia akan diberi kemakmuran ketika pensiun, dan keselamatannya dijamin. Ia hanya perlu menandatangani sebuah kontrak bukan dengan tinta, tapi dengan darah ayam yang ditebas langsung di hadapannya. Kontrak itu bukan hanya tentang dirinya. Kontrak itu menuliskan, jika pemilik nama ini mangkir dari tugas, maka darah dari garis keturunannya akan ditarik sebagai ganti. Pak Wiryo tak membaca semua isinya. Ia hanya berpikir Salama Eatot, semua akan baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa anaknya sendiri akan menjadi korban dari kelalaiannya. Dan ketika ia akhirnya kembali ke desa, pensiun, dan membesarkan Raka, ia mulai menyadari perjanjian itu tidak pernah berakhir. Meski ia sudah jauh dari hutan, dari perusahaan, dan dari ritual-ritual itu, makhluk yang menerima tumbal itu masih mengawasinya, menunggu mengendus. Karena dalam perjanjian itu, ada darah yang belum dibayar, darah cucu satu-satunya, dan waktu penagihannya. Sudah di dunia ini, ada kesepakatan-kesepakatan yang tidak pernah ditulis di atas kertas, tidak dibubuhi tanda tangan, tidak disahkan notaris, dan tidak tercatat di kantor manapun. Tapi sekali diucapkan, tak bisa ditarik kembali. Karena yang mencatat bukan manusia, tapi sesuatu yang jauh lebih kuno. Sesuatu yang hanya bisa hidup dari pengorbanan. Dan perjanjian Pak Wiryo adalah salah satunya. Setelah bertahan-tahan bekerja di Blok 17, di tengah hutan yang tidak pernah benar-benar tidur, Pak Wiryo mulai melihat pola. Semakin banyak pohon yang ditebang, semakin banyak pula manusia yang menghilang, dan semakin besar keuntungan perusahaan, semakin rutin pula ritual-ritual itu digelar. Tapi malam itu, satu malam yang tidak pernah bisa ia lupakan. Semua berubah. Kala itu bulan sabit menggantung pucat di langit. Hening, angin pun seolah enggan berembus. Pak Wiryo dipanggil oleh salah satu pemimpin proyek. Mereka menyebut dirinya Pak Rano, seorang lelaki tua dengan wajah licin seperti topeng porselen, selalu berpakaian hitam, dan tidak pernah terlihat makan atau tidur. Malam itu, Pak Rano membawanya ke sebuah pondok kecil yang terletak jauh dari tenda-tenda pekerja. Tidak ada listrik, hanya diterangi pelita dan bau dupa yang menyengat. Di dalam pondok itu, sudah ada 5 orang duduk bersila membentuk lingkaran. Di tengah mereka, seekor kambing hitam, mangkuk tanah liat, dan sebuah buku lusuh yang kulitnya seolah terbuat dari kulit manusia. Pak Wiryo tidak tahu apakah itu nyata atau hanya ilusi. Tapi malam itu dia merasa langkahnya tidak lagi miliknya. Sendiri, seolah ada yang membimbing. Atau mungkin memaksa. Sudah waktunya kau berhenti jadi pion, kata Pak Rano dengan suara datar. Kami tahu kau tidak pernah kabur. Kau setia, dan itu berarti kau pantas diberi tempat. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya diam, membeku menatap mata-mata kosong yang mengelilinginya. Ada sesuatu di balik ritual ini. Bukan sekadar posisi atau jabatan. Ini bukan kenaikan pangkat, ini adalah penyerahan. Perjanjian itu disampaikan secara lisan. Tidak ada tekanan, tapi juga tidak ada pilihan. Isi perjanjiannya sederhana. Pak Wiryo akan menjadi penjaga perjanjian seseorang yang bertugas memastikan bahwa tumbal tetap berjalan sesuai siklus. Ia tidak perlu membunuh, tidak perlu mengorbankan. Langsung, ia hanya harus membiarkan sistem bekerja dan tutup mulut. Sebagai imbalannya, ketika masa tugasnya selesai, ia akan dibebaskan dari pekerjaan. Ia bisa pulang
dan akan diberi kemakmuran duniawi yang tidak akan habis hingga akhir. Hayo tapi, jika suatu hari ia berhenti menjaga perjanjian, atau jika sistem terganggu, maka makhluk penjaga yang selama ini diberi makan nyawa manusia akan menagih darah pengganti, dan darah itu akan diambil dari keturunannya satu generasi. Cukup satu. Begitu bunyi kalimat terakhir dari perjanjian itu, Pak Wiryo awalnya menolak. Ia berseru keras, mengumpat, bahkan mencoba kabur dari pondok itu. Tapi saat ia mencoba melangkah keluar, tanah di bawah kakinya berubah menjadi lumpur merah kental. Seolah-olah darah dan tanah telah bercampur menjadi satu. Ia terjatuh, dan dari balik kegelapan hutan terdengar suara. Kami tidak meminta, kami memberi, tapi kau harus menampung. Suara itu berat, dingin, tidak berasal dari satu arah, tapi dari segala arah sekaligus. Seperti suara yang muncul dari dalam kepala, tapi juga menggema di langit. Malam itu Pak Wiryo akhirnya menyerah. Ia minum air dari mangkuk tanah liat yang sudah dicampur dengan darah kambing dan tanah bekas kuburan tua. Ia menyebut namanya 3 kali, lalu mengucapkan kalimat yang hingga kini masih terngiang di pikirannya. Saya bersedia menjaga keseimbangan ini dan membayar jika saya lalai. Tak ada yang terjadi setelah itu. Tidak ada ledakan, tidak ada bayangan muncul dari langit, hanya keheningan dan bisikan lembut dari makhluk yang ia tahu tidak berasal dari dunia ini. Utangmu sudah dicatat, jangan pernah lari. Setelah malam itu, hidup Pak Wiryo berubah. Ia tidak lagi seperti para pekerja biasa. Ia mendapat kamar sendiri, makanan khusus, dan akses informasi yang tak pernah diketahui orang lain. Ia menjadi bagian dari lingkaran dalam orang-orang yang tahu rahasia terdalam perusahaan itu. Dan benar saja, setelah 5 tahun, ia diizinkan pulang dengan koper, uang, dan rumah yang tiba-tiba bisa ia bangun di desa dengan cepat. Tapi harga dari kemudahan itu mulai terasa ketika cucunya lahir, anak semata wayang Pak Wiryo lelaki yang ia harapkan bisa memutus lingkaran masa, lalu menikah dan punya anak. Namun bayi yang lahir ternyata membawa jejak, garis darah dari lelaki yang telah membuat perjanjian. Dan garis darah itulah yang mulai memantulkan sinyal kepada makhluk yang dulu diberi makan. Semakin besar cucunya, semakin sering Pak Wiryo bermimpi buruk. Ia melihat anak kecil itu berdiri di tengah hutan, dikelilingi api yang menyala biru. Ia mendengar suara derap langkah dari dalam tanah. Ia menyaksikan wajah anaknya sendiri yang sudah lama meninggal menangis dalam mimpi. Berkata, "Tebuslah, ayah. Jangan biarkan anakku jadi gantinya." Pak Wiryo mencoba melawan. Ia rajin ke masjid, memasang doa-doa, membaca kitab. Tapi semua itu seperti meneteskan air ke batu panas. Tidak cukup, tidak mempan, karena janji yang diikat dengan darah hanya bisa ditebus dengan darah. Dan sejak saat itulah, ia sadar, waktunya tinggal sedikit. Ia harus memilih, membiarkan cucunya diambil, atau ia sendiri yang menggantikan. Tapi tak semua pilihan bisa dijalani dengan mudah, karena makin dekat waktunya, makin tipis batas antara dunia ini dan yang satu lagi. Dan makhluk yang menagih janji itu tidak pernah lupa. Tidak ada rasa kehilangan yang lebih pedih bagi seorang ayah, selain melihat anaknya lebih dulu pergi, mendahuluinya, dalam keadaan yang tidak wajar, dalam kematian yang tak sempat diucapkan selamat tinggal. Bagi Pak Wiryo, momen itu terjadi pada suatu sore yang tampaknya biasa. Langit cerah, angin berembus pelan. Ia sedang duduk di beranda rumah, menyapu lantai kayu, ketika seorang tetangga datang tergopoh-gopoh dengan wajah panik dan nafas tak beraturan. "Innalillahi, Pak, mobilnya Dimas kecelakaan di tikungan hutan Cemara, terbakar. 2 penumpang, nggak selamat." Seketika dunia Pak Wiryo runtuh, dadanya mendadak sesak, napasnya tercekat, jari-jarinya gemetar, menyisakan sapu yang terlepas dan jatuh tanpa suara ke lantai. Dimas, anak lelaki satu-satunya darah daging yang ia harap bisa menebus masa lalu hitam yang ia ukir di Kalimantan. Dimas bukan anak yang sempurna, tapi ia juga pekerja keras dan sangat sayang kepada istrinya Laras yang saat itu sedang hamil tua. Kabar itu membuat Pak Wiryo berlari tanpa alas kaki. Tanpa sadar bahwa lututnya sudah rentah, tulangnya ringkih, ia menembus jalan setapak menuju lokasi yang disebut warga tikungan hutan Cemara, tempat yang sudah dikenal angker sejak lama. Tak ada rumah di sekitar situ, hanya rimbun pohon, lembab dan sunyi. Lokasi itu dulunya adalah jalur logging perusahaan hutan, tempat ia dulu bekerja, tempat ia dulu menebus kemewahan dengan darah orang lain. Mobil anaknya ditemukan dalam keadaan terbakar habis. Hanya tersisa rangka yang menghitam. 2 jasad di dalamnya, Dimas dan Laras, hangus, sulit dikenali.
terjebak dalam sabuk pengaman yang tak bisa dilepas. Tak ada jejak pengereman, tak ada tanda-tanda tabrakan, dan pohon di sekitar mobil itu tidak terbakar. Api hanya melahap mobil itu. Seolah ada sesuatu yang sengaja menargetkan mereka berdua. Polisi mencatatnya sebagai kecelakaan biasa. Konsleting, katanya. Tapi Pak Wiryo tahu, ini bukan kecelakaan. Ini adalah penagihan pertama. Ia menatap puing-puing mobil anaknya dengan mata basah, sambil merasakan sensasi aneh di perutnya. Dingin, seperti udara dari lubang kubur yang terbuka. Ia tahu betul bagaimana sistem itu bekerja. Ia tahu bahwa darah dari dirinya telah ditandai oleh makhluk yang dulu ia beri makan. Dan ia tahu, ketika ia menolak memperpanjang perjanjian, sistem akan menagih. Secara perlahan, anaknya dibunuh, istrinya dibunuh. Tapi bukan itu tujuan akhirnya. Itu hanya pembuka jalan. Karena dari rahim Laras sang istri, masih tersisa satu nyawa lagi. Sang cucu, Raka. Begitu ia diberitahu bahwa bayi yang dikandung Laras berhasil diselamatkan dari rahim ibunya yang hangus, Pak Wiryo menangis. Tangis yang bukan hanya karena bahagia, tapi karena takut. Karena ia tahu, bayi itu bukan sekadar anak yatim piatu. Ia adalah sisa terakhir dari darahnya. Dan jika sistem masih bekerja, jika makhluk itu masih lapar, maka bayi itulah yang menjadi pengganti tumbal yang tertunda. Raka dirawat di rumah sakit selama berminggu-minggu. Kulitnya sempat melepuh karena paparan asap dalam rahim ibunya. Tapi anehnya, ia sembuh, bahkan lebih cepat dari yang diperkirakan dokter. Seolah tubuhnya punya daya tahan yang bukan milik manusia biasa. Pak Wiryo tak pernah melepaskan pandangan dari cucu kecil itu. Setiap hari ia duduk di dekat inkubator, membacakan doa-doa yang ia hafal sejak kecil, memegang jimat-jimat peninggalan kakeknya, dan dalam hati, ia bersumpah, aku yang membuat perjanjian, maka aku pula yang harus menebusnya. Jangan ambil anak ini, jangan ambil cucuku. Sejak hari itu, Pak Wiryo berubah. Ia bukan lagi lelaki tua yang diam dan menyendiri. Ia menjadi kakek yang protektif. Ia membesarkan Raka sendiri. Ia menolak semua tawaran dari kerabat yang ingin mengadopsi. Ia menjual sebagian tanahnya untuk membangun rumah kecil yang jauh dari jalan raya, agar tidak ada siapapun yang bisa mengambil cucunya tanpa ia tahu. Setiap malam, ia berjaga. Kadang, tidur hanya 2 jam. Ia menaburkan garam di 4 penjuru rumah, menggantungkan sesaji kecil di atas pintu. Dan setiap malam Jumat Kliwon, ia membakar dupa dan mengubur kepala ayam putih di belakang rumah, bukan karena ia masih percaya pada perjanjian, tapi karena ia takut. Takut kalau rasa cinta yang begitu besar pada cucunya justru menjadi pemicu dari teror yang lebih besar. Raka tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas, tapi selalu ada aura aneh yang mengelilinginya. Ia jarang menangis, jarang tertawa. Ayah siring. Dia memandangi sudut-sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat. Bahkan ketika sudah bisa bicara, ia pernah berkata kepada kakeknya, "Kakek, malam tadi aku bertemu ayah dan ibu. Mereka berdiri di dekat pohon besar. Mereka bilang aku belum boleh ikut. Tapi ada yang marah, yang di belakang mereka, tinggi, dan mukanya hitam." Pak Wiryo hanya bisa terdiam saat mendengar itu. Tangannya gemetar, keringat dingin menetes dari pelipisnya. Ia tahu, waktu itu sudah semakin dekat. Dan ia tahu, kematian anaknya bukan akhir cerita. Itu adalah pengantar dari sebuah bab yang jauh lebih kelam. Sebuah bab yang hanya bisa ditutup dengan satu hal, tebusan. Seiring waktu berjalan, Raka tumbuh dengan tubuh yang sehat dan wajah yang teduh. Matanya lebar, sorotnya tajam, dan bibirnya selalu terkatup rapat seolah membawa rahasia yang belum sempat ia sampaikan kepada siapapun. Anak itu pintar, cepat, belajar bicara, cepat menangkap isyarat, dan tidak pernah merepotkan. Tapi sejak usia 5 tahun, ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Awalnya kecil, sepele, Raka mulai bicara sendiri di pojok kamar. Kadang malam-malam ia terbangun, duduk diam di ranjang, lalu menatap ke arah langit-langit sambil berbisik, "Sudah datang." Yang dari hutan. Pak Wiryo, yang selalu tidur tak jauh dari cucunya, langsung terbangun setiap kali mendengar gumaman seperti itu. Ia akan memeluk Raka, menaburkan garam di sekeliling ranjang, dan membacakan doa-doa yang dulu diajarkan oleh mendiang kakeknya. Tapi doa-doa itu mulai terasa hampa, karena tiap malam, suara-suara dari balik jendela semakin sering datang. Langkah kaki yang berat, diseret, seperti kaki yang sudah mati. Suara gamelan dari kejauhan. Dan kadang, suara perempuan menangis tertahan di bawah kolong rumah. Usia 6 tahun, Raka pernah kerasukan. Kejadiannya tiba-tiba.
Saat sore menjelang maghrib, anak itu sedang makan di teras. Tiba-tiba tangannya berhenti, matanya mendelik ke atas, lalu tubuhnya bergetar hebat, mulutnya membuka, tapi suara yang keluar bukan suara anak kecil, berat, penuh, gema, bahasa yang tak dikenali oleh siapapun di kampung. Derek, nyuwun baline. 3 kata itu saja, tapi cukup membuat bulu kuduk Pak Wiryo berdiri hingga kepala. Ia tahu persis artinya. Izinkan kami menjemput kembali. Hari-hari berikutnya tidak lebih baik. Tubuh Raka mulai menunjukkan gaya ligala yang tidak lazim ia sering banget. Dengan memar di tangan dan dada, seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya di tengah malam. Kadang ia tidur dalam posisi normal, tapi bangun di tempat berbeda di lantai, di luar kamar, bahkan sekali di bawah kolong rumah. Setiap kali ditanya, Raka hanya menjawab dengan polos. Aku ditarik, Dia bilang, aku sudah waktunya, tapi aku lari. Yang paling menyeramkan adalah ketika Raka mulai menggambar sosok yang sama berulang-ulang di buku gambarnya. Bayangan hitam tinggi besar, tanpa wajah, dengan tangan panjang sampai tanah. Sosok itu berdiri di tengah hutan, di antara batang-batang pohon besar. Dalam satu gambar, ia menggambarkan dirinya sendiri, berdiri di hadapan sosok itu, dengan tali di lehernya. Pak Wiryo mulai panik. Ia membawa Raka ke ustadz kampung, didoakan, diberi air ruqyah. Tapi gangguan itu hanya mereda sebentar, beberapa hari tenang. Lalu kembali lagi dengan bentuk yang lebih mengerikan. Raka mulai takut gelap, takut suara angin, dan setiap malam Jumat, ia menangis tanpa sebab selalu jam yang sama, jam 1:03 dini hari. Waktu itu, Pak Wiryo pun mulai mimpi buruk. Ia melihat hutan, kabut tebal, gubuk reot dari masa lalu, dan sosok Pak Rano atasan lamanya berdiri di antara pohon, sambil berkata, "Kau lupa janji, Wiryo. Kau janji menjaga keseimbangan. Kini kau tua, kau rapuh, dan warisanmu telah kami lihat. Itu jatahnya." Setelah mimpi itu, Pak Wiryo mulai merasakan kehadiran sesuatu di rumah. Lampu sering berkedip sendiri. Bayangan melintas di ujung lorong. Bahkan beberapa warga desa yang lewat depan rumahnya mulai mengeluh melihat penampakan wanita bungkuk berambut putih yang berdiri di bawah pohon mangga, atau tangan hitam yang menggantung dari atap rumah Pak Wiryo saat malam hujan. Puncaknya terjadi ketika Raka tiba-tiba jatuh pingsan di sekolah. Ia ditemukan di kamar mandi, tubuhnya menggigil, dan tangannya menggenggam sesuatu erat-erat. Ketika dibuka, isinya adalah potongan daun kering yang dibentuk menjadi jimat. Persis seperti jimat-jimat yang dulu pernah Pak Wiryo lihat di lokasi ritual hutan Kalimantan. Dari mana Raka mendapatnya? Siapa yang menaruhnya? Tak ada yang tahu. Pak Wiryo makin terpojok. Ia tidak lagi percaya tempatnya aman. Ia tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini adalah tanda kutukan yang mulai aktif. Kutukan dari perjanjian yang telah lama ia langgar. Perjanjian yang sudah menelan anaknya. Dan kini, sedang menjulurkan tangan ke arah cucunya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Wiryo berdiri di tengah halaman rumahnya, membuka baju, menatap langit, lalu berteriak, "Ambil aku! Jangan dia! Akulah yang membuat perjanjian!" "Jangan, cucuku, jangan cucuku." Tapi jawabannya hanya hening, dan angin yang berembus dari arah hutan dingin dan menusuk, membawa aroma tanah basah dan darah lama. Kutukan itu telah dimulai, dan seperti yang dulu ia tahu dari perjanjian, siklus dimulai, tak bisa dihentikan begitu saja. Hanya ada 2 cara, menyerahkan jiwa, atau mengganti tumbal dengan jiwa yang lebih berat. Tak ada jeda setelah itu. Setelah tubuh Raka mulai menunjukkan luka-luka aneh, setelah mimpi-mimpi buruk datang silih berganti, dan setelah suara-suara dari balik dinding rumah mulai terdengar setiap malam. Teror itu tidak lagi sekadar peringatan. Ia menjadi nyata. Nyata dalam bentuk yang tidak bisa ditolak, tidak bisa disangkal, dan tidak bisa dicegah dengan doa-doa pendek yang biasa. Dunia gaib tidak lagi mengintip dari celah tipis kenyataan. Ia masuk, menyusup, dan mulai berdiam di tengah-tengah kehidupan Pak Wiryo dan Raka. Awalnya hanya suara halus yang datang dari sumur tua di belakang rumah, suara gamelan, pelikan, siter yang lirih dan pelan, mengalun pelan dari dalam tanah. Kadang bersahut dengan suara tawa perempuan, tawa yang melengking tapi datar tanpa rasa, tanpa emosi, tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Warga sekitar mulai merasakannya. Anak-anak kecil menolak lewat depan rumah. Pak Wiryo, ada yang mengaku melihat Raka duduk sendirian di bawah pohon mangga tengah malam. Padahal saat itu Raka sedang tertidur di kamarnya. Bahkan seorang ibu hamil pernah pingsan saat melihat sosok perempuan berbaju merah dengan rambut menjuntai ke tanah berdiri di atap rumah Pak Wiryo. Hanya berdiri, menunduk, menatapnya.
Pak Wiryo semakin terpukul. Ia sudah tidak tahu harus melakukan apa lagi. Semua yang ia pelajari dulu, jimat, doa-doa pelindung, pagar gaib, rajah di 4 penjuru rumah, semuanya tak lagi mempan. Rumahnya menjadi tempat perlintasan makhluk-makhluk dari dunia lain. Malam-malam menjadi panjang, lampu sering mati mendadak, air dalam kendi berubah warna. Ayam-ayam peliharaannya mati satu persatu setiap malam Jumat, dengan kepala terputar ke belakang dan mata terbuka lebar. Dan Raka tidak lagi menjadi anak kecil biasa. Kadang ia bicara dengan suara yang bukan suaranya. Kadang ia menggambar tulisan-tulisan aneh yang bahkan Pak Wiryo yang pernah menyaksikan ritual pesugihan di Kalimantan tidak bisa terjemahkan. Tulisan yang hanya muncul di satu waktu, antara pukul 1 sampai 02.00 pagi. Lalu lenyap begitu pagi menjelang, seolah tidak pernah ada. Raka juga mulai kehilangan kesadarannya di siang hari. Ia pernah ditemukan berdiri di pinggir jurang dengan mata kosong, seolah ada yang memanggilnya dari bawah. Pernah juga ia duduk di tengah sawah, memanggil-manggil seseorang bernama Mbok Ayu. Nama yang tak dikenal siapapun, tapi selalu disebut dalam nada penuh rindu dan takut bersamaan. Mbok Ayu bilang, "Aku harus ikut, karena aku dibikin dari tanah hutan," katanya sekali waktu kepada kakeknya. Pak Wiryo langsung gemetar, karena di perjanjian dahulu, tanah yang digunakan untuk ritual pemanggilan adalah tanah dari hutan yang sama tempat perusahaan berdiri. Hutan tua yang dikeramatkan oleh penduduk lokal dan dijadikan pusat dari seluruh kekuatan gaib perjanjian itu. Dan kini, cucunya mengaku berasal dari tanah itu. Tidak mungkin anak sekecil itu tahu hal semacam itu. Tidak mungkin. Kek Walimem, sesuatu telah merasuk ke dalam darahnya, ke dalam rohnya. Bahkan waktu siang pun tak lagi aman. Pak Wiryo pernah mendapati darah menetes dari langit-langit dapur. Tapi ketika dilihat lebih dekat, darah itu bukan dari hewan. Bukan juga darah manusia. Warnanya kehitaman, bau besi, tapi juga amis seperti bangkai yang dibakar. Warga pun mulai menjauh. Tak ada yang mau datang membantu. Tidak ada yang berani. Mereka mulai menyebut rumah Pak Wiryo sebagai Omah Pangkonan, rumah tempat berdiamnya sesuatu yang tidak bisa disebut. Rumor mulai beredar bahwa Pak Wiryo telah mengorbankan keluarganya. Ada yang bilang ia dukun, ada yang bilang ia penjaga gerbang antara dua alam. Padahal semua itu dimulai dari satu hal, janji yang ia buat karena takut miskin, karena takut kelaparan. Dan kini, semuanya dibayar dengan satuan paling mahal, jiwa. Pada suatu malam yang begitu pekat, angin berhenti dan waktu terasa beku. Raka kembali kerasukan. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak berteriak, tidak menangis. Ia duduk diam di ruang tamu dengan tubuh tegak dan mata terbuka penuh. Suara yang keluar dari mulutnya bukan milik manusia. Suara itu seperti dikirim dari perut bumi, penuh gema, berlapis dan terasa menusuk telinga. "Kamu sudah menolak. Kami sudah bersabar. Sekarang kami ambil. Kami bawa. Ia sudah ditunggu. Kembali ke tanah asalnya." Pak Wiryo menangis malam itu. Ia sujud, ia merayu, ia bicara dengan kosong. Ia meminta, memohon, tapi tak ada jawaban. Rumah mulai bergetar pelan. Benda-benda pecah, kaca jendela retak satu persatu. Dan di luar rumah, para tetangga menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka lupakan. Bayangan hitam sebesar pohon beringin berdiri di atas rumah Pak Wiryo, menunduk perlahan, seolah sedang bersiap masuk malam itu. Suara jeritan terdengar sampai ke desa sebelah. Dan keesokan paginya, Raka ditemukan tak sadarkan diri. Tubuhnya membiru, denyut nadinya lemah, nafasnya hanya tinggal 1-2 hembusan. Sialaj sudah tidak di tempatnya lagi. Seolah hanya tubuh yang tersisa, cangkang kosong. Pak Wiryo tahu, ini bukan ancaman lagi. Ini sudah peringatan terakhir. Dan jika ia masih keras kepala, maka yang datang berikutnya bukan hanya akan mengambil cucunya, tapi akan menyeret seluruh jiwanya ke tempat yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Dan malam itu juga, Pak Wiryo berangkat. Ia tinggalkan rumah. Ia bawa kain kafan yang disimpannya sejak muda. Ia bawa kendi tanah, dan ia pergi menuju arah hutan lama, tempat ia dulu mengikrarkan janji karena ayah Seder. Satu hal, tak ada yang bisa menutup pintu neraka jika pintunya dibuka dengan janji. Pagi itu, udara di desa terasa lebih berat dari biasanya. Langit masih kelabu meski matahari sudah meninggi. Daun-daun tidak bergerak. Bahkan burung pun enggan bernyanyi. Seolah alam pun tahu sesuatu akan terjadi hari ini. Sesuatu yang bukan lagi milik dunia manusia. Raka masih terbaring di dalam rumah. Tubuh kecilnya dingin seperti tanah basah. Napasnya tinggal sisa. Bibirnya membiru. Matanya terus tertutup. Dan setiap kali dibisikkan doa di telinganya,
Tubuhnya menggeliat seolah ada sesuatu di dalamnya yang menolak. Bukan menolak doa, tapi menolak dibebaskan. Makhluk itu sudah masuk, sudah menetap, sudah menagih janji yang dulu dibuat atas nama Pak Wiryo. Dan akhirnya, lelaki tua itu menyerah. Tapi bukan menyerah karena takut, melainkan karena sadar. Inilah satu-satunya cara untuk membayar semua dosa yang ia ukir di masa lalu. Sebelum matahari tepat di atas kepala, Pak Wiryo memanggil beberapa tetua desa, orang-orang yang masih mau percaya padanya. Dengan suara gemetar dan mata berkaca, ia minta izin untuk mengadakan ritual terakhir. Bukan ritual pesugihan, tapi ritual pengembalian, pengorbanan, dan penebusan. Dulu saya mengikat janji, bukan dengan kertas, bukan dengan pena, tapi dengan darah. Saya minta hidup yang nyaman, tapi saya tak tahu bahwa yang dibayar adalah keturunan saya sendiri. Sekarang saya tahu, dan saya tak bisa biarkan cucu saya yang membayar utang saya, ujar Pak Wiryo sambil menahan tangis. Tak ada yang bisa menjawab. Bahkan para tetua hanya tertunduk, karena mereka tahu jika janji itu dibuat dengan nyawa, maka harus dibayar dengan nyawa juga. Malam pun datang, dan ritual dimulai. Lokasi yang dipilih adalah kaki bukit tua di ujung hutan desa, tempat yang dulunya dipercaya sebagai titik temu antara dunia nyata dan dunia halus. Tempat di mana arwah para korban perusahaan hutan dulu dibuang diam-diam dan tempat pertama kali Pak Wiryo melihat sosok makhluk tinggi besar hitam bermata kosong saat ia masih muda dan bodoh. Pak Wiryo mengenakan pakaian putih sederhana. Di tangannya, kendi tanah dari masa lalu. Di dadanya, kalung jimat dari kulit binatang. Dan di matanya, tidak ada rasa takut, hanya penyesalan dan cinta. Cinta kepada cucu satu-satunya yang selama ini ia lindungi, ia sayangi, dan ia jaga dengan segenap hidupnya. Ia berdiri di tengah lingkaran daun sirih, bunga setaman, dan garis abu dari pembakaran dupa. Di sekelilingnya, para saksi duduk diam, menggenggam doa, menahan napas. Dan ketika bulan tepat berada di atas kepala, Pak Wiryo mulai bicara. Dengan suara bergetar, ia ucapkan kalimat yang hanya bisa diucapkan oleh mereka yang pernah mengikat janji. Aku yang dulu menandai tanah ini dengan darah, kini kembali sebagai penebus. Aku kembalikan apa yang kau tuntut. Tapi bukan darah cucuku, melainkan darahku sendiri. Tanah di sekitarnya mulai bergetar. Dingin menggigit tulang, angin berdesir tajam, membawa suara-suara yang bukan berasal dari dunia ini. Suara derak, langkah, ratusan, bahkan ribuan, datang dari segala penjuru hutan. Suara napas berat dan rintihan pelan. Aroma anyir menyebar di udara. Lalu dia datang. Sosok itu makhluk tinggi besar. Tubuhnya gelap, matanya kosong, dan wajahnya seolah menyatu dengan bayangan. Ia muncul perlahan, melangkah tanpa suara, dan berhenti tepat di depan Pak Wiryo. Tidak bicara, tidak bergerak, hanya berdiri, menunggu. Pak Wiryo membuka kendi tanah. Ia melukai telapak tangannya dengan pisau kecil, meneteskan darah ke dalam kendi dan mengaduknya bersama tanah dan air dari sumur tua di belakang rumahnya. Cairan itu hitam, kental, dan panas seperti bara. Ia angkat kendi itu tinggi-tinggi, lalu menumpahkannya ke atas kepalanya sendiri sambil berseru, "Batal sudah perjanjianku. Ambil aku yang memulai, aku yang menyudahi. Bukan darah cucuku, bukan darahnya." Angin berhenti. Lalu teriakan menggema, teriakan yang bukan dari mulut manusia. Jeritan panjang, menusuk telinga, membuat dedaunan runtuh dari pohon-pohon sekitar. Pak Wiryo tersungkur. Darah keluar dari telinga dan matanya. Tubuhnya menggigil hebat. Tapi ia tak menjerit, tak menangis. Ia hanya berbisik, "Maafkan aku, Raka. Ini seharusnya sudah kulakukan sejak lama." Dan dengan satu embusan napas terakhir, tubuhnya berhenti bergerak. Tapi malam itu belum selesai. Langit yang semula kelam berubah cerah seketika. Angin kembali berembus. Dan dari arah desa terdengar suara tangis. Suara tangis anak kecil. Suara Raka. Ia terbangun dari tidurnya. Tubuhnya hangat kembali. Matanya terbuka. Dan untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia memanggil kakek. Tapi kakeknya sudah tak ada. Tubuh Pak Wiryo ditemukan masih tersungkur di tengah lingkaran. Tapi tersenyum. Tenang seolah beban puluhan tahun yang ia pikul akhirnya lepas. Tidak ada lagi bayangan hitam, tidak ada lagi gamelan, tidak ada lagi tawa perempuan. Dan sejak malam itu, teror berhenti. Tidak ada lagi suara langkah. Di malam hari tidak ada lagi hembusan angin dingin. Rumah Pak Wiryo kembali sunyi, tapi juga kosong. Pak Wiryo telah pergi,
Tapi ia tidak pergi sebagai dukun, bukan sebagai pendosa, bukan pula sebagai pengkhianat. Ia pergi sebagai seorang kakek yang menebus janjinya dengan nyawanya sendiri. Ada yang bilang, tidak semua pengorbanan melahirkan kemenangan. Kadang, ia hanya menyisakan keheningan. Tapi dari keheningan itulah, manusia belajar bahwa cinta yang sejati bukan tentang hidup bersama, melainkan berani pergi, agar yang dicintai bisa terus hidup malam itu. Setelah tubuh Pak Wiryo dikuburkan dengan sederhana di atas bukit tempat ia menebus janjinya, langit di desa berubah. Bintang-bintang yang selama ini terasa jauh, kembali terlihat terang. Pohon-pohon yang sempat layu seolah bernapas kembali. Udara menjadi ringan, dan rasa takut menguap pelen-pelen dari setiap sudut rumahnya. Tapi bukan berarti semuanya selesai begitu saja, kukaki Selnia. Raka, masih butuh waktu. Tubuhnya memang kembali sehat, tapi jiwanya seperti menyisakan celah. Lubang kecil tempat kenangan kelam masih berdesir seperti bisikan. Kadang, ia masih terdiam menatap langit-langit. Kadang ia masih menoleh tiba-tiba ke sudut ruangan seolah ada yang berdiri di sana. Namun kini, ada yang berbeda. Ia tak lagi takut, karena meski sosok kakeknya telah tiada, ia merasa ia tidak benar-benar sendirian. Beberapa malam setelah kepergian Pak Wiryo, Raka pernah berkata kepada tetangga yang menjaganya dengan suara pelan, tapi yakin, kakek jaga aku. Dia bilang sudah ditutup, sudah dikunci, sudah dibayar. Tidak ada yang tahu pasti apa maksud dari kata-kata itu. Tapi orang-orang yang menyaksikan ritual terakhir Pak Wiryo percaya, mereka tahu harga yang dibayar malam itu bukan hanya satu nyawa, tapi juga seluruh sisa kekuatan jiwa yang telah bertahan-tahan menyimpan perjanjian dengan entitas dari alam gaib. Dan ketika Pak Wiryo menyerahkan dirinya sebagai tumbal pengganti, ia tak hanya menutup pintu perjanjian, tapi juga memutus mata rantai warisan kutukan darah. Karena begitulah dunia gaib bekerja, ia tidak lupa, tapi ia bisa diberi. Ayat tidak memaafkan, tapi ia bisa ditukar. Dan tidak semua manusia cukup kuat untuk melakukan pertukaran itu dengan kesadaran penuh. Apalagi dengan cinta yang tulus. Hari-hari pun berjalan. Rumah Pak Wiryo kini sunyi, tapi tidak lagi menyeramkan. Beberapa warga mulai berani melintas depan rumah itu. Ada yang bilang, sesekali, jika lewat malam hari, mereka melihat bayangan seorang lelaki tua duduk di beranda, tersenyum, mengenakan kain sarung dan baju lusuhnya yang dulu selalu dipakai setiap pagi. Bayangan itu tidak menakutkan, bahkan menenangkan. Raka pun tumbuh. Perlahan, ia mulai berbicara lebih banyak. Senyumnya kembali. Ia kembali masuk sekolah. Tidak ada lagi gambar sosok tinggi hitam. Tidak ada lagi gumaman tengah malam. Hanya sesekali, saat bulan purnama tiba, ia duduk di depan rumah, menatap langit, dan berbisik, "Makasih, Kek." Dan itulah bentuk akhir dari pengorbanan. Dipuja, bukan dirayakan, tapi dikenang. Dalam diam yang panjang, Pak Wiryo tidak dikenal sebagai pahlawan, tidak dianggap wali, tidak pula dibela oleh orang-orang yang dulu menuduhnya gila. Tapi bagi satu jiwa Kucunyaya adalah segalanya. Ia adalah benteng terakhir. Ia adalah orang tua yang rela kembali ke neraka yang ia ciptakan sendiri, hanya untuk memastikan cucunya bisa hidup tanpa dibayangi oleh dosa yang bukan miliknya. Dan pada akarnya, bukan makhluk gaib yang menang, bukan kegelapan yang menguasai, tapi keberanian seorang kakek yang memilih mengorbankan nyawanya agar masa depan cucunya bisa bebas dari lingkaran neraka yang ia wariskan secara tak sadar. Sebuah pengorbanan yang menjadi penyelesaian, sebuah akhir yang sebenarnya adalah awal baru. Setiap kisah kelam selalu menyisakan jejak, bukan hanya di tempat kejadian, tapi di dalam hati mereka yang menyaksikan dan mereka yang masih hidup. Jejak itu kadang hadir dalam bentuk ketakutan, kadang dalam bentuk trauma, tapi kadang juga muncul sebagai pelajaran paling dalam bahwa tidak semua warisan berasal dari harta dan tidak semua kutukan datang dari pilihan yang kita buat hari ini. Pak Wiryo mungkin telah tiada, tubuhnya telah menyatu dengan tanah, dan namanya akan perlahan memudar dari ingatan orang-orang desa. Tapi kisahnya akan terus hidup, karena ia menunjukkan pada kita satu hal yang tidak semua orang berani lakukan, menghadapi dosa masa lalu, membayar kesalahan dengan pengorbanan, dan mencintai dengan cara paling sunyi mengorbankan diri untuk menyelamatkan generasi berikutnya dalam hidup. Kita semua membuat pilihan. Ada yang memilih jalur mudah mengambil apa yang bukan haknya, menapaki jalan cepat menuju kekayaan, bahkan jika harus menyentuh dunia yang tak kasat mata. Ada juga yang memilih diam, pura-pura tak tahu, pura-pura tak terlibat. Padahal, dalam diam itu, kita ikut menyuburkan akar dari perjanjian kotor yang diwariskan turun-temurun. Dan kisah Pak Wiryo adalah pengingat keras
bahwa satu perjanjian gelap bisa menjerat 3 generasi, bahwa ketakutan terbesar bukanlah hantu atau makhluk gaib, tapi saat kita melihat darah kita sendiri, anak, cucu dikorbankan demi utang yang bukan mereka buat. Malam ini, saat kamu matikan lampu kamar dan menutup mata, ingatlah satu hal. Segala hal yang kamu kejar hari ini bisa jadi akan dikejar kembali oleh sesuatu yang tak terlihat esok hari. Apakah warisan yang kamu bangun akan jadi pelindung, atau justru pintu neraka bagi mereka yang kamu tinggalkan? Pact Wiryo telah memilih, dan dari kematiannya, Raka hidup 1 jiwa dibayar dengan 1 jiwa. Dan untuk kali ini, dunia gaib menerima. Tapi, apakah semua telah berakhir? Entahlah, karena di ujung desa, pada malam-malam tertentu, masih terdengar suara gamelan halus dari arah hutan. Jangan pernah main-main dengan dunia gaib demi kekayaan. Sesaat, pesugihan bukan jalan keluar, itu jalan masuk menuju kutukan panjang. Setiap pilihan akan meninggalkan warisan. Pastikan warisanmu bukan luka yang harus ditebus anak cucumu. Cinta sejati tidak selalu ditunjukkan dengan kata, tapi lewat pengorbanan sunyi. Seperti Pak Wiryo yang memilih mati agar cucunya bisa hidup bebas dari dosa yang bukan miliknya. Terima kasih sudah menyimak kisah gelap ini sampai akhir. Jika kamu percaya bahwa dunia ini menyimpan lebih dari yang bisa dilihat mata, jika kamu yakin bahwa setiap keluarga punya rahasia, dan jika kamu ingin terus mengikuti kisah-kisah kelam tentang pesugihan, kutukan, dan pengorbanan dari pelosok Indonesia, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke temanmu. Karena di sini, di Kisah Gelap, kami tidak hanya bercerita, kami membuka pintu-pintu yang seharusnya tetap terkunci. Sampai jumpa di kisah berikutnya, dan ingat, tidak semua yang pergi benar-benar pergi.